Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel ini bersama saya Maya Hajon. Pada video kali ini, seperti yang ada di layar teman-teman, kita akan membahas seputaran PPG Prajabatan. Baik teman-teman, suara saya mungkin akan sedikit lebih kecil karena saya men-tag video ini tanpa menggunakan mikrofon. Jadi saya harap teman-teman bisa menaikkan volume teman-teman sekalian. Oke teman-teman, sekitar 1 jaman yang lalu sebelum saya men-tag video ini, itu Kemendikbud telah menginformasikan secara resmi di akun PPG Kemendikbud di Instagram bahwa PPG Prajabatan tahun 2024 untuk gelombang kedua itu akan segera dibuka. Nah, untuk kita melihat kebiasaan-kebiasaan dari Kemendikbud di tahun-tahun sebelumnya, ketika mereka sudah menginformasikan bahwa segera dibuka PPG Prajabatan, itu kebanyakan teman-teman paling lama 3 atau 4 hari itu mereka akan merilis tanggal resmi pendaftarannya. Dan ada yang hari ini diumumkan, besoknya mereka akan segera menginformasikan tanggal resmi pendaftarannya. Jadi ini waktunya sudah sangat-sangat mepet teman-teman untuk teman-teman mempersiapkan diri. Nah, untuk teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan baik, ada baiknya mengenal terlebih dahulu apa itu PPG Prajabatan dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk pendaftaran PPG Prajabatan dan siapa saja yang boleh mengikuti PPG Prajabatan. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk pada inti dari pembahasan video ini. Nah, yang pertama pertanyaannya adalah apa itu PPG Prajabatan? Nah, PPG Prajabatan itu adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi lulusan sarjana maupun diploma 4, baik dari kependidikan maupun non-kependidikan bagi calon guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi yang boleh mendaftar PPG Prajabatan itu bukan hanya lulusan kependidikan, tetapi juga non-kependidikan bisa ikut dengan syarat selama jurusan teman-teman itu linear dengan jurusan atau bidang studi yang sedang dibuka oleh Kemendikbud. Nah, untuk linearitasnya nanti akan saya sematkan linknya di kolom deskripsi. Oke, selanjutnya apa saja manfaat daripada mengikuti PPG Prajabatan? Nah, manfaat yang pertama adalah teman-teman akan memperoleh sertifikat pendidik. Kemudian yang kedua, akan meningkatkan kompetensi pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian untuk memulai karir sebagai guru yang profesional. Dan yang terakhir, akan memperoleh pengakuan sebagai guru profesional dan teman-teman itu akan mendapat gelar di belakang nama teman-teman itu dengan gelar GR. Nah, ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman. Apakah guru honorer bisa mengikuti PPG Prajabatan? Nah, sesuai persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya yang terdaftar sebagai guru di Dapodik itu tidak bisa mendaftar PPG Prajabatan. Nah, untuk teman-teman yang bertanya, Kak, kami guru honorer tapi belum terdaftar di data Dapodik dan belum mendapatkan NUPTK. Apakah kami bisa mendaftar? Nah, untuk teman-teman yang menjadi guru honorer di sekolah belum terdaftar di data Dapodik, maka teman-teman bisa mendaftar. Selama teman-teman belum terdaftar di data Dapodik, maka teman-teman bisa mengikuti PPG Prajabatan. Nah, pertanyaan yang berikut ini yang harus teman-teman persiapkan untuk mengikuti PPG Prajabatan. Itu yang pertama adalah teman-teman nanti akan membuat akunnya di SIM PKB. Kemudian setelah membuat akun, kalau pendaftarannya sudah dibuka, teman-teman akan mengisi data diri
Kemudian teman-teman mengisi esai. Nah, esainya ini kalau saya tidak salah ingat itu ada 7 atau 8 pertanyaan yang harus teman-teman lengkapi. Dan setiap pertanyaan itu ada 3 atau 4 anak pertanyaan yang harus teman-teman lengkapi juga. Nah, untuk esainya sendiri nanti akan saya sematkan link pertanyaan-pertanyaan untuk mengisi esai di kolom deskripsi. Nah, kemudian yang terakhir yang harus teman-teman persiapkan adalah membayar biaya pendaftaran. Nah, untuk membayar biaya pendaftaran sendiri itu sebesar 200.000 per orang. Nah, untuk teman-teman yang bertanya, Kak, nanti untuk biaya perkuliahan dan biaya hidup bagaimana? Nah, akan kita bahas lagi di pertanyaan selanjutnya. Oke, teman-teman. Yang selanjutnya adalah ini yang harus teman-teman persiapkan juga, karena ini akan menentukan apakah teman-teman akan mengikuti kuliah PPG Perjabatan atau tidak, yaitu apa saja yang diujikan pada tes substantif. Nah, tes substantif ini itu adalah tes di mana setelah teman-teman dinyatakan lolos pada seleksi administrasi. Nah, kalau teman-teman sudah lolos tes seleksi administrasi, maka teman-teman akan mengikuti tes substantif. Tes substantif ini adalah tes kemampuan atau tes akademik. Nah, tes substantif ini terdiri dari tes kemampuan dasar literasi dan numerasi dan tes penguasaan konten bidang studi yang dipilih. Nah, untuk teman-teman yang mengambil bidang studi matematika, maka nanti konten bidang studinya adalah mengenai materi matematika. Begitu juga dengan IPA, biologi atau fisika atau yang lainnya. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar mengenai soal literasi dan numerasi, teman-teman bisa mencek di channel saya ini. Nanti teman-teman cek di playlist. Kalau untuk soal literasi dan numerasi itu playlistnya adalah soal literasi dan numerasi. Nah, untuk teman-teman yang jurusan pendidikan matematika, maka teman-teman bisa mencek soal-soal di channel ini juga di playlist soal matematika PPG Prajabatan. Nah, selanjutnya adalah saja yang diujikan pada tes wawancara. Nah, yang akan diujikan pada tes wawancara pada PPG Prajabatan adalah kompetensi kepribadian dan motivasi. Nah, kompetensi kepribadian dan motivasi ini teman-teman sudah mengisi di esai di pengisian biodata tadi, teman-teman. Jadi apa yang teman-teman isikan pada esai itu akan ditanyakan atau disampaikan langsung kepada pewawancara pada saat teman-teman mengikuti seleksi wawancara. Nah, untuk mengikuti seleksi wawancara ini itu adalah ketika teman-teman sudah lolos tes substantif. Jadi ketika mengisi esai diharapkan teman-teman mengisinya dengan baik, dan pada saat sebelum mengisi pada akun teman-teman diharapkan teman-teman mencatat atau mengetiknya terlebih dahulu di Microsoft Word biar teman-teman bisa mempelajarinya. Jadi ketika diwawancara teman-teman masih ingat apa yang teman-teman isikan pada saat pengisian data diri dan pengisian esai di seleksi administrasi. Nah, untuk teman-teman ketika mendaftar pada saat pengisian esai, lalu waktunya sudah mau selesai tapi teman-teman belum selesai mengisi esai, diharapkan teman-teman segera membayar biaya pendaftaran, karena tidak apa-apa ketika teman-teman tidak selesai mengisi esai, karena nanti akan dilengkapi pada saat wawancara, karena pengisian esai itu tidak mempengaruhi seleksi administrasi. Oke ya teman-teman. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman. Apakah guru di bawah naungan Kemenak dapat mendaftar? Nah, ini jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena PPG Prajabatan bagi guru di bawah naungan Kementerian Agama itu dikelola oleh Kementerian Agama, jadi tidak dikelola oleh Kemendikbud. Jadi teman-teman tidak bisa mendaftar. Nah,
Selanjutnya adalah mengapa beberapa bidang studi tidak dibuka. Ini adalah salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman ketika mengetahui atau melihat program studinya tidak dibuka pada PPG Prajabatan. Nah, jawabannya adalah bidang studi yang dibuka oleh Kemendikbud pada PPG Prajabatan itu disesuaikan dengan data kekosongan guru tahun 2024-2025. Nah, jadi untuk teman-teman yang program studinya tidak dibuka oleh Kemendikbud, berarti program studi teman-teman itu guru yang ada di lapangan itu tidak pensiun atau tidak mengalami kekosongan guru di sekolah-sekolah, sehingga bidang studi tersebut tidak dibuka oleh Kemendikbud. Nah, selanjutnya apa saja bidang studi yang dibuka? Nah, bidang studi yang dibuka ini juga disesuaikan dengan data kekosongan guru di tahun 2024-2025. Data kekosongan guru ini berdasarkan guru-guru yang pensiun ya, teman-teman. Nah, untuk bidang studinya sendiri nanti kalau sudah diberikan oleh Kemendikbud, maka nanti teman-teman bisa menceknya secara berkala di akun Kemendikbud di website resmi Kemendikbud. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, apakah guru honorer yang terdaftar di data Dapodik tapi belum punya NUPTK bisa mendaftar? Jawabannya tidak bisa, teman-teman. Karena yang boleh mendaftar adalah lulusan pendidikan dan non-pendidikan yang tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada data pokok pendidikan, Dapodik atau Simpatika. Nah, jadi teman-teman walaupun teman-teman terdaftar di data Dapodik dan belum mempunyai NUPTK, teman-teman tidak bisa mendaftar. Selanjutnya adalah berapakah biaya PPG Prajabatan? Nah, ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan, Kak, bagaimana nanti biaya kuliah dan biaya hidupnya? Berapa biayanya? Siapa yang menanggungnya? Nah, di sini saya akan menjawab. Pertama adalah biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran itu sebesar 200.000. Kemudian biaya perkuliahannya itu sebesar 17 juta. 17 juta ini dengan estimasi per semester itu 8.500.000, jadi 2 semester 17 juta. Nah, untuk biaya hidup itu ditanggung sendiri oleh peserta PPG Prajabatan. Oke, teman-teman, yang selanjutnya adalah berapakah kota PPG Prajabatan tahun 2024? Nah, untuk kotanya sendiri itu ada 59.019. Jadi banyak sekali kota yang dibutuhkan untuk PPG Prajabatan atau untuk calon-calon guru profesional. Jadi untuk teman-teman yang mau menjadi guru, maka teman-teman bisa memanfaatkan momen ini atau memanfaatkan PPG Prajabatan ini dengan baik, dengan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar teman-teman bisa lolos PPG Prajabatan di tahun 2024 ini. Dan saya doakan semoga teman-teman yang mengikuti seleksi PPG Prajabatan gelombang kedua tahun 2024 ini lulus semua. Oke, teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.